Syekh Nawawi Al-Bantani adalah seorang ulama yang sangat terkenal karena kealiman dan karomahnya. Nama lengkapnya adalah Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani. Lahir di desa Tanara pada tahun 1230 Hijriah atau 1815 Masehi. Adapun kata Al-Bantani yang disematkan di ujung namanya untuk menunjukkan berasal dari Banten. Beliau merupakan salah seorang ulama Indonesia yang bertaraf internasional, yang menjadi Imam Masjidil Haram, Makkah. Dirinya merupakan seorang ulama yang sangat produktif dalam menyusun kitab. Jumlah karyanya tidak kurang dari 115 kitab yang meliputi bidang ilmu fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis. Karena kealimannya, beliau mendapatkan julukan Sayyid Ulama Hijaz, artinya pemimpin ulama Hijaz. Salah satu karomah yang masyhur dari beliau adalah bahwa dirinya mampu menghadirkan belut dari dalam pasir di tanah Makkah yang begitu gersang, yang menurut logika kenormalan tidak mungkin gurun pasir di Makkah yang gersang itu mampu mengeluarkan belut. Kisah ini diriwayatkan oleh seorang ulama, yaitu Kiai Tamad, yang berasal dari Patok Besi, Subang. Dan Kiai Tamad mendapatkan cerita ini mendengar langsung dari gurunya, yaitu Mama Sempur atau Tubagus Ahmad Bakri dari Purwakarta, yang juga murid langsung dari Syekh Nawawi Al-Bantani ketika di Makkah. Dikisahkan saat beliau di Makkah, pada suatu hari beliau didatangi oleh seorang pria Arab. Lalu terjadilah perbincangan di antara mereka berdua. Di tengah perbincangan, tiba-tiba pria Arab itu meledek Syekh Nawawi Al-Bantani perihal kebiasaan orang-orang di Nusantara yang gemar memakan ikan belut. Karena menurut pria Arab tersebut, belut adalah salah satu hewan yang haram untuk dikonsumsi. Dia mengategorikan belut dengan hewan sejenis ular. Tentu ini hal yang wajar baginya, mengingat dia hidup di tanah gurun pasir Arab. Karena tidak mungkin ikan belut bisa hidup di bawah gurun pasir. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan dengan sangat rinci perihal ikan belut kepada pria Arab tersebut, dan beliau menjelaskan pula hukum mengkonsumsi ikan belut menurut para ulama yang berkesimpulan belut adalah halal untuk dikonsumsi. Namun pria Arab tersebut tetap saja menolak apa yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Walaupun semasa hidupnya beliau Syekh Nawawi Al-Bantani tidak pernah memakan ikan sejenis apapun termasuk belut, namun Syekh Nawawi tetap menyampaikan hukum perihal belut sesuai dalil-dalilnya. Namun setiap kali beliau menjelaskan, pria Arab tersebut tetap menolak penjelasan dari Syekh Nawawi Al-Bantani, dan tentu saja semakin meledeknya. Setelah lama berdiskusi, kenyataannya pria Arab tersebut tidak mau menerima argumen dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan justru malah mengolok-oloknya. Pada akhirnya, setelah beberapa menit, tiba-tiba Syekh Nawawi Al-Bantani memasukkan tangannya ke dalam pasir dan seperti merogoh layaknya dalam lumpur. Dan ajaibnya, ketika beliau mengangkat tangannya dari pasir, ternyata seekor belut berada di tangannya. Tentu saja kejadian ini membuat seorang pria Arab tersebut sangat terkejut, karena bagaimana mungkin tiba-tiba dari pasir yang sangat kering bisa keluar hewan air, yaitu belut, yang sebelumnya tidak pernah dilihat olehnya di tanah Arab. Lalu Syekh Nawawi Al-Bantani memperlihatkan ikan belut itu kepada pria Arab, dan Syekh Nawawi pun menunjukkan letak insang pada belut. Beliau seraya berkata, "Ini jenis ikan, wahai saudaraku." Dan pada akhirnya
Pria Arab itu pun sekarang baru mengerti jika belut memang memiliki insang dan termasuk jenis ikan yang dalam pandangan syariat semua jenis ikan adalah halal untuk dikonsumsi. Dan demikian pula dirinya tersadar bahwa orang yang di hadapannya itu bukanlah orang yang sembarangan. Dia adalah seorang alim dan waliullah yang memiliki karomah. Dan maka terhentilah perbincangan itu. Lalu pria Arab itu dengan sangat malu langsung pergi begitu saja.